Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023. Masih bersama saya Agus Prianto dalam program Sang Inspirator. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial, ya kan? Seorang perempuan tangguh. Beliau menjadi inspirator bagi masyarakat lainnya. Beliau seorang perempuan tangguh, seorang aktivis yang juga kebetulan beliau adalah istri dari seorang kepala daerah di Tangerang Selatan. Saya perkenalkan pemirsa TV, ini adalah Bunda Lista Rustiati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Mas Agus. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah berkunjung di Rakas TV dalam program Sang Inspirator Bunda. Ya, baik Bunda, ini masyarakat ini ingin tahu nih kan. Ya, terutama masyarakat di Tangerang Selatan, mungkin ada sebagian sudah kenal sama Bunda ya kan. Ini kita sebutkan nama Bunda karena Bunda terbiasa dipanggil dengan nama Bunda ini gitu kan. Saya ikut juga lah gitu kan. Nah, Bunda, bisa diceritakan sedikit aktivitas belakangan ini apa saja Bu? Kira-kira Bu? Sibuk apa? Aktivitas sehari-hari memang ada beberapa terbagi ya, Mas Iya. Agus. Kebetulan saya juga seorang profesi lawyer dan juga sebagai mediator non hakim. Iya. Jadi beberapa pengadilan negeri Tangerang dan pengadilan negeri Serang. Iya. Alhamdulillah itu masih lebih kepada bagaimana mengamalkan ilmu yang Allah titipkan kepada Iya. kita. Iya. Dan yang lainnya memang aktivitas saya sehari-hari itu lebih ke pembinaan, pemberdayaan para pelaku usaha Iya. yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan kebetulan saya memang membangun sebuah ruko atau gerai. Iya. Gerai itu namanya Gerai Lengkong, Iya. di mana kita tujuannya adalah membantu memfasilitasi para pelaku usaha yang sudah punya produk yang sudah dibina oleh lembaga maupun pemerintah, tapi terkadang mereka terkendala penjualan. Nah, pada akhirnya saya berinisiatif untuk membantu salah satu menjadi tokonya mereka lah. Kita buka Gerai Lengkong namanya. Nah, itu menjadi sentra oleh produk UMKM Kota Tangerang Selatan. Ya, ini menarik. Pemirsa, jadi Bunda Lista ini dalam catatan Trans TV seorang aktivis, juga seorang lawyer dunia, tapi sekarang beliau dikenal juga sebagai founder Gerai Lengkong ya Bunda ya, yaitu sebuah komunitas UMKM Bunda ya. Ya, ini jadi Gerai Lengkong ini mungkin kita ceritakan kenapa namanya Gerai Lengkong Bunda? Itu pasti jadi pertanyaan. Sementara Karena banyak yang Bunda pilih kenapa harus Gerai Lengkong itu Bunda? Jadi gini, kebetulan kan memang saya dengan suami ya Pak Min itu kan kebetulan beliau tuh anak seorang pahlawan juga ya. Oh iya. Jadi kami sering diundang untuk memperingati tragedi peristiwa penembakan Lengkong yang ada di daerah Tangerang Selatan. Iya. Tepatnya itu di Kecamatan Serpong, itu ada di, kalau kita bicara Telkomsel ya, itu di seberangnya ada yang namanya Monumen Daan Mogot. Yang terkenal dengan Monumen Lengkong dulunya. Tahun 1946 dulu kan terjadi penembakan terhadap 37 tentara kita di lokasi tersebut. Dan pada saat pandemi Covid tahun 2020, saya terinspirasi dengan bagaimana para UMKM ini mempunyai spirit perjuangan. Mereka tetap berjuang meskipun dilanda pandemi Covid saat itu ya, 2020 itu kan kita lagi tinggi-tingginya mencekamnya dilanda pandemi Covid. Dan banyak juga para pelaku usaha yang tumbang. Dan dengan inisiatif seperti itu saya berharap punya spirit perjuangan untuk para pelaku usaha, dan kita membantu memproses menjual produk-produk mereka. Dan saya membuat gerai. Saat itu saya berpikir namanya gerai apa ya, karena saya ingin mengambil spirit perjuangannya, makanya saya ambil namanya Gerai Lengkong. Luar biasa. Jadi Gerai Lengkong ini manfaatnya, tujuannya adalah membantu menjual produk-produk pelaku usaha. Dan pelaku usaha ini jangan pernah pantang menyerah, meskipun dulu pahlawan berjuang dengan mangkat senjata.
Pada saat Allah menguji kita dengan sebuah penyakit yang memang tidak tahu kapan berakhirnya, kita juga harus berjuang tetap membangun ekonomi keluarga. Artinya mempunyai spirit perjuangan lah dengan nama Gerai Lengkong. Itu sebetulnya saya ambil kenapa namanya Gerai Lengkong. Jadi yang dapat saya tarik kesimpulan tadi memang ada dari historisnya ya Bunda. Ada. Jadi artinya ini luar biasa. Jadi Bunda mengambil nama dari nama para lokasi para pahlawan yang gugur ya Bu ya di daerah Lengkong. Kalau nggak salah ada juga pahlawan nasional termasuk juga pada Mogot. Kakeknya apanya Pak Prabowo ya? Iya, Pak Subianto. Pak Subianto juga. Juga pamannya beliau ya? yang termasuk ditembak di lokasi tersebut. Oh. Jadi ada 3 perwira menengah dan ada 34 perwira junior ya, anak-anak gitu. Jadi ada 37 tentara itu masih kecil-kecil ya, anaknya tuh umur 14, 12 tahun dulu yang ikut mengangkat senjata untuk berjuang. Karena dan ada 3 perwiranya itu diantaranya adalah Pak Subianto, Pak Dan Mogot, dan Bapak Sutopo. Termasuk Bapak ayahnya Pak Wali Kota Pak Benyamin Dafni. Pak Benyamin Dafni beliau itu memang lulusan Akademi Militer Tangerang, tapi beliau dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan 1000, bukan serta yang di antara 37 tentara di tempat itu, bukan. Tapi termasuk pahlawan itu ya. Tapi termasuk pahlawan, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Biasa, jadi kita ikut bangga juga yang masyarakat warga Tangsel juga mungkin sebagai informasi, mungkin tidak banyak yang tahu ini Bunda Lisa mengungkapkan rupanya ayahnya Pak Ben, ya, ayahnya Pak Benyamin Dafni Wali Kota Tangsel rupanya seorang pahlawan, ya kan? Ya, itu bangga juga lah, gitu kan? Masyarakat Tangsel mungkin bangga juga kan, sebagai penghormatan buat beliau kan itu. Nah, baik Bun, ini kita tahu jadi rupanya memang nama Gerai Lengkong dipilih karena tadi ya faktor nilai historisnya, kemudian syaratkan dengan bangkitan Bu ya, membangkitkan ekonomi gitu kan. Jadi Bunda membuat Gerai Lengkong untuk membantu masyarakat pada itu Bu ya. Nah, 2020 ya. Nah, setelah terbentuknya itu hasilnya bagaimana Bun? Hasilnya apakah sangat membantu masyarakat saat itu dan sampai sekarang? Ya, alhamdulillah waktu awal memang yang kita bantu itu baru 10 UMKM yang saat itu memang mereka sudah terlanjur memproduksi produknya dalam jumlah besar karena ada beberapa event yang akan diadakan di Tangsel tahun 2020. Jadi dari 10 UMKM itu saya beli produknya, kita beli putus waktu supaya mereka bisa memutar lagi modal yang sudah mereka buat. Dan kita bantu melalui penjualan media sosial itu dan dengan menggunakan link juga ya, mana sahabatan itu kita gunakan untuk menjual produk-produk pelaku usaha. Dan alhamdulillah tahun ini 2023 yang tergabung di Gerai Lengkong kurang lebih ada 158 UMKM yang produknya kita bantu jual di Gerai Lengkong dan mayoritas 152 itu perempuan. Jadi alhamdulillah ya perwakilan perempuan itu tetap dalam pandemi COVID, dari yang masih awal, dari yang mungkin modalnya masih yang minim. Jadi saya selalu nyemangatin mereka tuh UMKM bukan hanya usaha mikro kecil menengah, tapi bagaimana mereka mindset mereka tuh bisa membuka UMKM itu menjadi usaha mandiri kreatif miliaran hasilnya. Jadi dengan modal misalkan pas-pasan, berproduksi dari rumah, tapi mereka bisa beromset miliaran. Nah, ini kan sebetulnya sebuah peluang. Bagaimana di tengah pandemi COVID, di tengah kita yang ekonominya belum berkepastian, tapi mereka tetap mempunyai harapan bagaimana mereka memproduksi produknya dari rumah, tetapi bisa menghasilkan dan membantu ekonomi keluarga yang penting. Dan disinilah peran pemerintah, lembaga itu harus ada kolaborasi dan sinergi. Artinya para pelaku usaha ini dibantu oleh lembaga, oleh pemerintah dalam hal misal ketersediaan untuk pelatihan bagaimana memenuhi produknya itu secara legalitas harus terpenuhi. Nah itu biasanya memang diberikan oleh dinas-dinas. Mereka dilatih bagaimana mengurus NIB, BRT, BPOM, sertifikasi halal yang harus terpenuhi dalam produk mereka. Tapi kadang-kadang kan mereka terkendalanya penjualan. Nah disinilah peran swasta seharusnya juga bisa mendukung dan juga dinas. Bagaimana kita diharapkan untuk membeli produk-produk dari UMKM kita sendiri, dari produk lokal.
luar biasa. Bunda, kita tahu dalam catatan Trans TV, termasuk juga catatan di kantor kita kantor Tangsel bahwa UMKM merupakan leading sektor ya di masa pandemi. Dan di Tangsel dalam catatan redaksi juga itu cukup membantu dalam masa pandemi itu kan. Nah, di situ apakah ya memang juga termasuk dari tadi timnya Greencom dan teman-teman UMKM di bawah pengelolaan atau pengawasan ibu itu ikut berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi di sektor UMKM tadi di masa pandemi itu? Ya, alhamdulillah dari sejak Greencom itu berdiri ya, kami itu terus berusaha untuk mencari kerjasama dan menawarkan produk-produk UMKM. Dan ini memang berproses. Awal kami menerima produknya itu masih yang original lah, masih yang menggunakan plastik, masih yang berbentuk belum ada nama juga, masih ada yang polos dan sebagainya. Kemasannya masih sederhana. Kemasannya masih sederhana. Dan kami mencoba membantu melalui lembaga dinas-dinas yang ada untuk bagaimana mereka ini bisa naik kelas, bisa upgrade lah dari sisi pengetahuan, dari sisi produktivitas maupun juga dari sisi kelembagaan legalitasnya. Nah, ini semuanya kan harus berkolaborasi seperti itu. Dan dari awal mereka memproduksi satu hari hanya bisa 10 pouch dan sebagainya. Tapi dengan dibantu oleh lembaga mereka dan juga dibantu oleh beberapa dinas-dinas untuk pengurusan legalitasnya sampai mereka terpenuhi, sampai ada peningkatan, kita membantu menjual lebih luas lagi produknya dan itu juga bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga buat mereka. Artinya kalau ini terus kita gaungkan, snowball di dalam kota sendiri, bangga beli produk Tangsel, bangga beli produk teman, bangga beli produk lokal. Ini kita nggak perlu juga harus mengkhawatirkan terjadi inflasi dan sebagainya. Karena apa? Kekuatan ekonomi itu ada di tengah masyarakat itu sendiri, yang notabene mereka adalah pelaku dan juga mereka juga sebagai pembeli, sebagai konsumen. Jadi itu sebetulnya bisa berkolaborasi antara pelaku usaha. Waduh, luar biasa. Pemirsa, ini paparan budaya sangat luar biasa. Jadi masyarakat umumnya ataupun masyarakat Tangsel khususnya nanti bisa juga ini nanti seandainya Anda dan sekalian punya produk yang UMKM ya Bunda ya, itu nanti mungkin bisa disalurkan mungkin Bunda atau mungkin nanti dengan Bunda nanti masyarakat bisa juga berdiskusi, apalagi barangkali ada masyarakat yang masih bingung, oh ini ada produk gimana nih cara menjualnya nih gitu kan, masa seperti apa, itu termasuk dibantu juga Bu gitu tadi Bu. Iya kan? Ada juga yang mereka hobi berjualan, banyak juga mereka pengen jualan tapi nggak punya produk. Nah di Greencom sendiri kita ada program reseller. Sebagai reseller, jadi mereka nggak harus punya produk kok, tapi bisa jualan seperti itu. Bisa disampaikan ke masyarakat tuh mungkin barangkali gimana alokasi Greencom? Alhamdulillah sekarang Greencom kita bekerja sama dengan Batalion Kap 9 Polda. Jadi lokasinya itu persisnya ada di belakang Rumah Sakit Asobiri. Maksudnya dari samping Rumah Sakit Asobiri, Jalan SKKI, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara. Nah, tepatnya itu sebelum jembatan yang arah ke Serpong. Tadi saya dengar Bunda juga melakukan inovasi katakanlah, tadi sempat juga menanam anggur Bunda ya. Nah, menanam anggur itu luar biasa menurut saya kan. Jadi ini sebuah pencerahan ya. Yang utama Tangsel ini kan kita tahu sebagai kota properti ya, properti kota jasa ya. Mungkin bisa dikatakan sangat minim gitu kan. Nah, itu menarik Bu. Tadi soal budaya anggur ya Bu ya. Itu budaya anggur. Seperti apa Bu? Jadi gini, berharap sih kita Tangerang Selatan ya, sebuah kota yang bisa menghasilkan, yang tentunya juga secara ekonomis bisa dirasakan oleh masyarakat, secara estetika bisa dinikmati. Karena pohon anggur itu kan, kalau bicara anggur itu buah yang cukup lumayan digemari dan juga premium lah tingkatannya. Tapi itu sebetulnya kita bisa tanam sendiri, tentunya dengan cara nanti menyetek dan sebagainya. Ada pelatihannya juga di warung Lengkong. Jadi warung Lengkong ini bukan hanya sebatas warung makan atau sentra oleh produk UMKM, tapi ada beberapa pelatihan juga yang kita lakukan
itu di Warung Lengkong. Di antaranya adalah pelatihan menanam bibit anggur, pelatihan menjahit, pelatihan produktivitas UMKM dan sebagainya, itu ada di Warung Lengkong. Luar biasa, ini seperti mengambil alih tugas dan mengenal tupoksinya jasnya terkait nih Bu, das DLH, dinas pertanian nih. Seperti itu. Kita bekerja sama lah, bermitra nanti dengan dinas-dinas. Ya, tadi menarik Bu soal UMKM naik kelasnya. Sejauh mana optimisme Bunda gitu kan? Bunda juga kalau nggak salah mau dikoreksi juga pembina UMKM Bu ya, Bunda UMKM di Tangerang Selatan gitu kan. Nah, sejauh mana Bunda percaya diri atau optimis untuk menaikkan UMKM tersebut jadi sedikit naik kelas lah biasanya gitu kan? Kalau kita bicara UMKM naik kelas, itu pasti bicara tentang bagaimana UMKM itu sendiri berperan, berperilaku dan juga mereka konsisten. Karena kembali kepada para pelaku usaha itu sendiri. Lembaga, termasuk saya sendiri secara pribadi, termasuk dinas-dinas, seberapa besar pun mereka memberikan pelatihan, dukungan untuk supaya UMKM itu naik kelas, itu kembali kepada para pelaku usaha itu sendiri. Artinya bagaimana konsistensi mereka dalam menjalani usahanya, bagaimana mereka menjalankan konsekuensinya sebagai pelaku usaha, itu mereka sendiri yang harus bergerak. Karena bagaimanapun kalau yang ada di Gerai Lengkong saat ini itu sudah banyak sekali yang memang mereka betul-betul para pelaku usaha yang memang ingin omsetnya itu meningkat. Dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana mereka memperlakukan produknya sendiri dan memperlakukan dirinya sendiri untuk bisa terus berdaya, berguna dan pastinya bermanfaat. Nah, dari sekian pelaku usaha yang ada di Gerai Lengkong itu sudah ada beberapa juga yang memang omsetnya meningkat, termasuk yang dari modal kecil mereka bisa meningkat, bisa membeli sesuatu yang bisa bermanfaat lagi sehingga produktivitas mereka bisa lebih banyak. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak karena kita juga ada beberapa lembaga termasuk pemerintah melakukan inovasi dan juga bekerja sama dengan beberapa coach, dengan beberapa narasumber yang memang mereka berdampak di bidang tersebut, termasuk juga kemarin kita baru saja bekerja sama dengan PKN STAN. Itu kita diberikan fasilitas menyiapkan narasumber yang luar biasa untuk mendampingi UMKM ini bagaimana memanage keuangan, bagaimana mereka menghasilkan produktivitas yang memang disukai oleh konsumen dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari sekian ratus yang diundang pun ada beberapa yang memang nantinya bisa naik kelas secara optimal. Jadi naik kelasnya ini bukan hanya sebatas produknya bagus, legalitasnya terpenuhi, tapi penjualan mereka juga meningkat. Itu dalam bulan di Gerai Lengkong sudah banyak juga yang peningkatan penjualan untuk produk mereka. Artinya progres UMKM kelas itu sudah mulai. Karena memang sudah mulai kan daya saing usaha dari rumah itu kan sebetulnya kreativitas ya. Bagaimana sebuah PJ misalkan itu bisa dibentuk berbagai macam rupa, dari yang bentuknya kecil, yang besar dan sebagainya. Nah ini daya saingnya di situ mereka, dan mereka nggak perlu merasa itu tersaingi atau menjadi pesaing, tapi bagaimana mereka bermitra. Jadi harapan ke depan Tangsel ini mempunyai produk unggulan yang memang dihasilkan oleh warga yang menyebar secara masif, dibuat diproduksi oleh warga Tangsel. Kita belum punya produk unggulan dan mudah-mudahan sih akan ada gitu. Mudah-mudahan budaya. Nah, dalam catatan kita juga Bu, untuk eranya Bu Airin pada kota sebelum Pak Ben ya, waktu jadi wakil masih ya. Catatan kita bahwa ada UMKM Tangsel sudah mulai merambah ke go internasional atau itu kan ya. Nah, apakah juga di sekarang ini Bunda melihat juga sama ke sana yang dilakukan itu kan? Kemarin kita sempat mengikuti juga Trade Expo untuk ekspor. Ada beberapa dari teman-teman yang alhamdulillah sudah mulai dilirik nih sama beberapa, kita kemarin melakukan business matching kan dengan beberapa negara. Nah itu ada beberapa juga yang memang akan ada proses sudah. Dan terutama juga dari kerupuk juga sudah mulai ekspor dari beberapa UMKM yang tergabung di Gerai Lengkong. Dan memang ini sudah mulai eranya, mudah-mudahan kita
sudah mulai stabil lagi ekonomi ke depan, dan kita bisa menguasai pasar dunia juga, bukan hanya lokal Tangsel dan bukan hanya di Indonesia, tapi bisa menguasai pasar dunia seperti apa. Dan memang harus kolaborasi juga dengan beberapa duta-duta besar kita yang ada di negara-negara di luar sana. Itu harus ada kolaborasi antara pemerintah dan juga dengan duta-duta besar kita yang ada di negara-negara luar sana. Karena bagaimanapun kan Pak Jokowi dari awal pun menekankan dubes kita tuh harus jadi marketingnya Indonesia gitu, terutama untuk produk-produk UMKM. Bagaimana supaya tentunya juga akan berefek pada dampak produk nasional budaya ketika produk lokal katakanlah, baik itu lokal di daerah maupun lokal internasional bisa dipasarkan di luar negeri ya, artinya membawa nama juga Indonesia gitu kan. Sejauh ini tadi kan Bunda katakan akan ada produk unggulan atau produk khas Tangsel itu kan. Nah, apakah sudah ada persiapan atau sudah ada produk yang akan dijadikan produk khas Tangsel misalnya gitu kan? Ada, kita punya yang namanya peyek. Itu bentuknya kecil. Peyek petit namanya. Peyek petit. Peyek. Nah itu namanya, dan saya mencoba beberapa kali kita mengikuti pameran, itu banyak dari daerah lain yang belum punya peyek bentuknya seperti itu. Peyek. Tapi bahan dasarnya sama dengan peyeknya? Bahan dasarnya sama, tapi menggunakan bahan dasar beda. Menggunakan bahan dasar modification sampah itu dari tepung singkong. Nah itu gluten free juga dan punya nilai kesehatan juga ya. Dan punya nilai jual melebihi dengan peyek yang lain. Dan kita juga ada kembang goyang. Kembang goyang pun ada yang bentuknya kecil, kembang goyang minum, dan bisa kembang goyang yang lainnya. Saya yakin ini bisa berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang memang memproduksi sama. Jadi bukan dijadikan sebagai saingan, tapi bagaimana mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa menghasilkan produk yang sama, karena ini cukup lumayan besar untuk pemesanan peyek-peyek kecil mungil ini gitu. Dan saya berusaha untuk bagaimana nih teman-teman UMKM bisa menghasilkan dengan rasa yang sama, bentuk yang sama, kualitas sama, itu bisa dijual ke luar Tangsel. Dan ini sudah lumayan banyak juga peminatnya. Dan banyak juga dari daerah kita nggak punya loh seperti ini. Kalau peyek mungkin banyak yang membuat ya dengan porsi yang ukuran normal. Tapi di Tangsel ini ada beberapa pelaku usaha yang menciptakan peyek-peyek ini dengan di luar yang kenormalannya itu gitu. Nah itu yang kita nanti mungkin sarankan untuk menjadi produk unggulan. Ini kalau saya lihat cara memasarkannya kan, kalau bisa produk Tangsel tersebut misalnya kayak tadi lah gitu kan, itu jadi produk lokal Tangsel yang mungkin bisa dipasarkan, bisa di restoran-restoran banyak di Tangsel ya, banyak kuliner kan, restoran ataupun hotel-hotel misalkan gitu kan. Tadi banyak hotel nih. Kalau saya teringat dulu ketika di DKI Jakarta itu mereka warga asli Betawi lah, mereka membuat ikon atau ciri khas seperti ondel-ondel, atribut tuh diletakkan di hotel-hotel Jakarta sebagai ciri khas gitu kan. Nah mungkin nanti apakah bisa mengatakan tuh artinya produk lokal seperti kayak tadi misalnya produk pasar itu bisa dipasarkan di tempat-tempat kuliah ataupun tempat-tempat yang mungkin karena kelas atau di hotel ya kan, mungkin dan kemasannya mungkin yang menarik lagi. Apakah juga mungkin bisa kasar seperti itu belum ya kan? Insya Allah itu bisa, kita bisa letakkan juga. Cuma memang masalahnya seperti ini. Kalau kita bekerja sama dengan beberapa hotel di Tangsel, termasuk kita juga lagi proses ya, Grailekom bekerja sama. Ada beberapa faktor yang memang kita nggak bisa juga memaksakan, karena hotel ini sendiri kan mereka harus membuat sebuah laporan, termasuk juga kaitan nanti dengan pajak dan sebagainya. Sementara untuk UMKM sendiri kan produk-produknya memang beda ya untuk ini pajaknya juga. Nah ini kita masih coba koordinasikan terus dengan beberapa hotel yang memang nantinya kita akan kolaborasi bekerja sama, produk-produk UKM ini ada di setiap hotel. Tapi kita sudah bekerja sama dengan 2-3 hotel, justru malah dijadikan produk kita ini masuk dalam komplimen kamar.
Nah, Nah, itu di dalam kamar itu kan biasanya suka ada snack-snack tuh. betul. Saya pernah diganti dengan speknya UMKM, dan itu kita sudah berjalan. Itu kan tadi menaikkan ke Adi juga, Bu. Iya. Ada Pak Adi di Spenda apa Bapenda juga bisa sana kan, nanti kan artinya kan itu membantu masyarakat Tangsel dalam diri seluruh UMKM, tapi juga membantu Pak Adi juga kan, gitu kan, seperti itu kan. Karena kalau di hotel kan orang masyarakat dimanapun tamu di luar daerah datang, apa nih makanan nih kayak gitu kan. Oh, itu perlu Tangsel kan seperti itu, mungkin bisa seperti itu, Bu. Bisa seperti itu. Kita juga ada yang namanya sabun bakar. Ya. Ini sabun bakar dibuatnya juga cukup unik ya, dengan mencampurkan daun kelor, terus green tea dan sebagainya. Jadi ada juga beberapa yang memang inovasi yang dilakukan oleh para UMKM ini berkaitan juga dengan kesehatan dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi produk-produk unggulannya Tangsel kan. Iya. Pemirsa pemirsa Kompas TV, ini paparan dari Bunda Lisna ini sangat biasa. Dulu benar seorang inspirator ya. Jadi dalam ini jadi satu segmen saja dari seorang pembina UMKM. Jadi kita akan bedah lagi nanti di segmen yang lain ya kan. Apa namanya, dalam catatan kami beliau ini juga seorang ketua tim fasilitasi CSR. Nah, jadi di Tangerang Selatan ya. Beliau apa namanya juga perannya sangat luar biasa dalam membantu masyarakat, dalam menyalurkan apa namanya bantuan dari beberapa perusahaan kepada masyarakat melalui tim fasilitasi CSR. Ini mungkin Bunda bisa ceritakan sedikit tentang apa sih tim fasilitasi CSR tersebut, gitu kan? Latar belakangnya apa, kenapa dibentuk, seperti itu mungkin bisa dijelaskan Bu. Masyarakat biar tahu nih, gitu kan? Tim fasilitasi CSR kebetulan memang kami itu diamanatkan pada tahun 2021. Itu pun lagi masa pandemi COVID, dan itu memang mungkin salah satu kebijakannya Pak Wali untuk mengaktifkan CSR di Tangerang Selatan. Dan itu pun usulan dari beberapa teman-teman yang memang sebelumnya ada gitu kan, forum CSR, tapi memang kurang aktif. Jadi ada beberapa juga yang pada akhirnya mereka membentuk kembali dan mengusulkan untuk saya menjadi ketua. Tapi karena memang banyak pertimbangan, pada akhirnya saya menerima lebih kepada bagaimana kita bisa membantu masyarakat dalam kondisi COVID yang sangat tinggi saat itu. Dan saya berusaha untuk menggandeng beberapa teman-teman juga yang memang bersiap juga membantu dengan visi-misi yang sama. Karena yang namanya CSR kita betul-betul ini adalah sebuah gerakan, sebuah kegiatan sosial yang nirlaba pastinya ya. Dan kita juga tidak berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari situ, tapi bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah saya mempunyai teman-teman juga yang memang satu frekuensi, kita mempunyai dana sekian, yuk kita buat apa dan sebagainya. Jadi itu betul-betul yang memang kumpulan dari teman-teman yang memang mau membantu pemerintah dalam kondisi saat itu kekurangan segalanya, termasuk pada saat itu juga pemerintah tidak bisa menyiapkan seperti kayak kantong jenazah ya, karena 2021 itu satu hari bisa 50 yang meninggal ya, waktu saat pandemi COVID tinggi-tingginya. Dan kita juga membantu menyalurkan dari beberapa perusahaan bantuan-bantuan seperti apa namanya, alat untuk penanggulangan COVID itu APD, sembako dan sebagainya. Dan tahun 2021 itu Kepwal kita diberikan, kita langsung bergerak berkonsentrasi bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang dibutuhkan, termasuk saat itu vitamin dan sebagainya, dan juga pelaksanaan vaksinasi. Karena kita kekurangan vaksin dan kita berusaha untuk membuat dan mengajukan vaksin-vaksin dari bidang yang lain, termasuk dari kepolisian dan dari tentara juga. Dan hasil dari vaksin yang kita dapatkan itu kita pergunakan untuk melakukan vaksinasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan sebagainya. Itu kita kolaborasi betul-betul, dan untuk penganggaran menggunakan itu dari dana CSR perusahaan yang memang mereka merupakan sebuah gotong royong, bekerja sama untuk menyewa tenda, menyiapkan konsumsi dan sebagainya, dan juga untuk mensuplai tenaga medis, itu semuanya dari CSR. 2021 kita fokus penanganan COVID, 2022 kita fokus
diminta untuk penanganan septic tank warga yang tidak mampu, belum punya septic tank, itu dari dinas kesehatan mengajukan ke tim CSR karena ada pengajuan dari beberapa masyarakat yang tidak diakomodir oleh APBD. Jadi intinya CSR ini kami laksanakan memang semua program yang memang ada program pemerintah tapi tidak diakomodir oleh APBD. Kami berusaha untuk mengajukan itu kepada beberapa perusahaan. Dan pada akhirnya 2023 ini kita baru 2 tahun ya tim CSR, dan semoga bisa terus berkontribusi untuk masyarakat Tangsel. Kita mencoba membantu program sampah di Tangsel yang memang itu menjadi persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Luar biasa, pemirsa Kompas TV. Itu tadi paparan mengenai soal CSR ya. Jadi memang ini peran Bunda Desa itu luar biasa ya, dari seorang inspirator ya, dari founder Lempong ya kan, UMKM dan yang lain itu luar biasa. Tapi urusan soal CSR nanti kita akan ketahui sejauh mana peran CSR di Tangsel sudah membantu apa saja, dan kita lihat secara konkret di lapangan dulu seperti apa gitu kan. Karena yang kita tahu ini peran beliau ini ikut terjun lapangan nih, ikut ternak ladies segala macam tadi. Nanti kita lihat setelah ini pemirsa saat lagi. Pemirsa TV, kita kembali ke perbincangan ini masih dengan Bunda Desa, seorang sang inspirator ya, seorang perempuan tangguh ya, yang mempunyai banyak kegiatan ya, yang sangat dirasakan masyarakat ya. Dan beliau ini sangat banyak ya, menjadi inspirasi ya, menjadi inspirator ya, inspirator masyarakat, terutama kaum hawa ya. Dan kita lanjutkan lagi soal tadi peran CSR. Tadi Bunda katakan sudah banyak yang dilakukan oleh tim fasilitasi CSR ya terhadap masyarakat. Dan yang menarik ini tim fasilitas CSR ini tidak melakukan bantuan atau memberi bantuan kepada masyarakat di luar APBD gitu kan, supaya turun tinggi juga budaya. Sampai sejauh ini masyarakat sangat merasakan ya Bunda ya, bantuan dari perusahaan yang mengeluarkan dari CSR itu yang dilakukan kepada tim CSR Bunda. Sangat merasakan sekali ya. Sangat dirasakan. Tapi kadang-kadang masyarakat itu nggak paham yang namanya CSR ini kan lebih kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Nah kadang-kadang kami itu di tim CSR banyak sekali kan masyarakat itu ngirim proposal, mengajukan event-event kegiatan gitu. Nah sementara kalau CSR sendiri perusahaan itu masing-masing sudah mempunyai programnya sendiri. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Ada beberapa perusahaan yang memang program CSR itu untuk penanggulangan pembinaan UMKM. Ada juga yang untuk lebih kepada pembangunan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Contoh misal pembangunan septic tank, pembangunan bedah rumah, yang misal program pemerintah bedah rumah mempunyai anggaran hanya untuk 70 rumah. Sementara yang harus dibedah ada 100 rumah. Nah sisanya kemana? Yang menggunakan anggaran CSR itu. Jadi lebih kepada pembangunan fisik dan juga non fisik itu bisa dimanfaatkan dari CSR perusahaan. Jadi memang sangat tepat sasaran Bunda ya, masyarakat. Dan itu sangat membantu pemerintah Kota Tangsel juga Bunda ya. Karena kan mungkin Pemkot melalui dinas terkait atau OPD terkait sudah melakukan tupoksinya dengan baik. Ditambah lagi dengan adanya dana CSR untuk masyarakat, itu sangat membantu sekali masyarakat Bunda ya. Ada nggak sih Bun apresiasi terhadap perusahaan terbaik? Kalau nggak salah dalam catatan kami juga tim fasilitas CSR juga memberikan apresiasi kepada sekian perusahaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Kami setiap tahun memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah berkontribusi dan mengeluarkan CSR-nya untuk masyarakat Kota Tangsel. Seperti awal kita memberikan beberapa apresiasi kepada perusahaan yang membantu penanggulangan COVID tahun 2021. 2022 kemarin kami memberikan apresiasi juga perusahaan yang sudah berkontribusi memberikan bantuan dalam hal penyiapan septic tank warga. Nah tahun ini sih insya Allah kami juga nanti akan memberikan juga di akhir tahun sekaligus nanti bertepatan dengan HUT Tangsel dan
15 tahun ya kami lagi coba proses, dan kami juga ada rencana program untuk memberikan atau membeli sebuah mesin sampah yang akan kami berikan nanti kepada TPS 3R yang ada di Kota Tangerang Selatan, yang manfaatnya nanti harapan ke depan sampah itu habis di TPS, tidak harus sampai menumpuk di TPA, karena kita semua tahu bagaimana sudah melampaui batasnya penumpukan sampah di TPA tersebut. Nah, ini kita tahu bahwa salah satu persoalan di Tangerang Selatan ya, persoalan yang dari Pemkot Tangsel ya, itu adalah sampah budaya. Ada mungkin ada banjir atau ada macet yang lain, tapi salah satu yang jadi PR besar mungkin ya. Nah, ini sangat menarik Bun. Seperti apa mesin sampah yang Bunda katakan tadi itu kan? Apakah memang nanti ada sistem yang akan daur ulang, kemudian hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan, gitu kan? Jadi seperti apa gitu? Iya, tunggu tanggal mainnya. Iya. Nanti akan diberitahu. Kita masih dalam proses. Iya. Saatnya pasti saya akan undang Mas. Oh ya, siap ya. Ya pemirsa, ini ada kejutan lagi nanti. Ya mudah-mudahan nanti kita akan buat di luar program ini ya. Nanti kita akan tunggu nih gebrakan dari Bunda nih kan. Karena infonya ya kan, info dari tim intelijen kita kan gitu kan. Tim di atas akan ada sebuah gebrakan di sampah ini gitu kan. Jadi kita akan tahu nanti kan teman. Ya mudah-mudahan ini soal sampah ini juga dapat teratasi minimal diminimalisasi lah gitu kan. Karena ini jadi persoalan yang salah satu persoalan yang cukup krusial di Tangerang Selatan ini kan. Kita tahu bahwa pemerintah sudah berusaha lah semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah sampah ini gitu kan. Tapi intinya ini udah alat tersebut sudah dipersiapkan kan? Iya, sudah dipersiapkan, insya Allah ya. akhir bulan ini kita akan serahkan mesinnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga dan bisa mengurangi sampah di TPA. Ya. Jumlah sekian, jumlahnya dan termasuk yang lainnya nanti kita baru mau uji coba dulu baru satu mesin yang kita. Oh, satu mesin iya. Dan ini satu mesin aja cukup lumayan itu harganya. Oh gitu ya Bunda. Iya. Jadi semua mesin sampah nanti akan didaur ulang situ ya? Iya, semua sampah. Jadi sebetulnya itu ada dua mesin, ada mesin pemilah dan mesin pengolah. Nah, yang kita beli ini mesin pengolahnya dulu karena sampahnya sudah dipilah sebelumnya secara manual. Sebetulnya nanti kalau misalkan memang ada anggaran, ini kan kita baru pada project lah ya, baru awal nih, kita baru mengawali. Mudah-mudahan nanti perusahaan-perusahaan lain pun akan tergerak gitu untuk mendukung, untuk membentuk program CSR gotong royong ini. Jadi saya namakan ini adalah program CSR gotong royong penanggulangan sampah. Ya pemirsa Trans TV, sekali lagi luar biasa ini. Saya takjub lah dengan Bunda Resta ini. Tadi dimulai kegiatan UMKM ya kan, CSR, sosial, semua sudah lakukan. Nah, ini semata-mata karena Bunda, karena memang Bunda memang cinta sosial, cinta masyarakat, atau memang juga membantu suami ini. Ini kebetulan adalah Pak Wali Kota gitu. Yang pertama pastinya saya sebagai istri sami'na wa ata'na dengan suami. Siap. Yang kedua ya karena mungkin selama ini kan sering dicurhatin kan penanggulangan beberapa hal lah di Tangsel gitu. Ya Allah juga menitipkan saya mungkin rasa dan empati yang lumayan tinggi, dan juga diberikan kesempatan kita mempunyai link pertemanan gitu. Nah, ini kan semuanya titipan sebetulnya udah Allah mengaturnya gitu. Jadi saya hanya sekedar menjalani dan juga mencoba membalas itu semua dengan beberapa teman, dan alhamdulillahnya semua menyambut baik gitu. Dan intinya ini semuanya kan untuk lebih kepada kebaikan masyarakat di Tangsel. Dan ya ini seperti apa ya, kalau saya lihat sih juga nggak ngerti juga ya, kok saya kadang-kadang ngomong kayak gini langsung oh iya yuk kita bantu bareng-bareng gitu. Jadi sepertinya memang Allah memudahkan semuanya gitu, dan mudah-mudahan ini juga memang jalannya untuk masyarakat di Tangerang Selatan. Dan memang kegiatan-kegiatan ini pun saya yang pertama ya memang hobi juga dari dulu sudah kegiatan dan sudah aktif, gak bisa diam. Ibaratnya kalau saya diam itu pasti sakit gitu. Jadi kalau saya banyak bergerak jadi lebih sehat. Hobi bergerak Bunda ya. Hobi bergerak, hobi melakukan kegiatan sosial ya. Nggak bisa gitu diam gitu.
kadang-kadang saya tidur hanya 3-4 jam gitu. Pak Ben sendiri kadang itu belum tidur gitu, saya masih utak-atik apa, buat apa gitu kan. Karena apalagi kan saya banyak dicurhatin gitu, terutama ibu-ibu yang berusaha gitu. Nah ini mungkin karena ya itu tadi ya, ada keterkaitan karena aktivitas saya dan sebagainya, jadi berjalan aja. Berjalan seperti yang mengalir aja. Saya pikir saya bisa lakukan ini dan Allah menitipkan kemudahan saya untuk bernegosiasi, berkolaborasi dengan siapapun. Jadi ya jalan akhirnya. Pemirsa Rotas TV, ini sangat menarik ya kan. Ini jadi sekali lagi jadi inspirator juga bahwa figur Bunda Lesta ini seorang bukannya seorang istri dari wali kota, tapi juga beliau punya peran sangat luar biasa membantu memecahkan. Ya biasanya kan kalau seorang istri kan ya sudah mengurus rumah tangga, ya kan, anak-anak, suami gitu kan. Nah ini luar biasa, bunda ikut dicurhatin gitu kan. Itu nggak risih atau gimana juga, atau memang senang bunda dicurhatin oleh Pak Ben gitu. Ya memang senang juga, kadang-kadang kita kan kalau udah di rumah kebetulan saya anak 2, sementara anak ini juga sudah dengan aktivitasnya masing-masing. Alhamdulillah yang perempuan yang pertama beliau memang cita-cita jadi dokter ya dari kecil, dan sekarang tugas sebagai koas juga di rumah sakit di daerah. Yang laki-laki juga yang satu sama kuliah di daerah. Jadi ya sudah, apalagi gitu kan, kadang-kadang kita di rumah pulang berdua ngebahas masalah yang asal gitu. Karena keseringan saya mendengar gitu kan curhatan ini tentang ini, jadi otomatis saya berpikir apa yang bisa saya lakukan gitu, apa yang saya ternyata Allah juga menitipkan ilmu, kesempatan saya untuk berinteraksi dengan yang lain. Sudahlah, akhirnya berjalan seperti itu. Pemirsa memang kalau luar biasa ya, sekali lagi saya katakan luar biasa karena memang Bunda ini punya peran multi peran ya, peran ganda ya kan. Seorang ibu rumah tangga, juga seorang istri, dan juga rumahnya secara langsung membantu tugas suami kan, tugas dinas ya Bunda ya kan. Istilahnya kan kita kegiatan tadi membantu masyarakat ya kan, melalui CSR ya kan, UMKM itu kan menurut saya sangat luar biasa Bun. Jadi yang saya katakan tadi itu kan sebenarnya tugas-tugas dinas yang notabene adalah anak buah bapak nih kan, ya dua komando beliau kan, tapi Bunda ikut kementerian juga gitu kan, ya kan, kementerian. Ini kan setidaknya tidak mudah kan gitu loh, dan tentunya juga ini sangat membantu masyarakat kan gitu loh. Nah Bun, kita ingin tahu nih kan, jadi peran seorang istri ya, terhadap suami ya gitu kan. Jadi apakah Bunda memang enjoy aja curhatin bapak, kemudian bapak ketika Bunda mendengar curhatan beliau kemudian muncul harus begini nih, harus lakukan ini bantu. Ini masuk untuk jadi kecintaan Bunda terhadap bapak Bunda ya? Iya, termasuk. Mungkin karena apa ya? Ya kami kan ya Mas Agus tahu sendiri lah. Kadang-kadang kita itu ada beberapa hal. Kenapa sih saya bersuamikan Pak Ben? Kenapa sih Pak Ben beristrikan saya? Kadang-kadang kan yang namanya jodoh ya kita nggak pernah tahu, takdir itu kan Allah yang menentukan. Kadang ini juga berproses. Kadang-kadang perempuan itu kan menerima kodratnya, menerima takdirnya, bersuamikan si A, si B atau siapapun, dan mempunyai anak A, B, C, D, itu semuanya adalah pasti Allah memberikan ujian-ujiannya, takdirnya. Jadi kembali kepada bagaimana kita bisa menerima keberadaan diri kita, entah sebagai istri, entah sebagai ibu, sebagai ipar, sebagai kakak, sebagai adik, itu semuanya kan ada proses dan ada peranannya di situ. Jadi bagaimana saya memposisikan diri pada saat saya bersama suami, peran saya sebagai istri, di mana saya juga harus mendengar, juga menjaga kestabilan emosi, kestabilan hati, jiwa, gitu kan. Peran beliau sebagai kepala daerah yang tentunya banyak persoalan yang kadang-kadang mungkin nggak semuanya dicurhatkan kan. Ada juga yang mungkin dipendam. Jadi bagaimana saya menjaga agar kestabilan perasaan hati suami ini, beliau ini tidak sampai ke kontaminasi dengan yang lain. Tapi bagaimana pada saat beliau pulang ke rumah,
ya saya harus mendengarkan gitu Iya. tanya, dan ya alhamdulillah itu kita bisa lakukan meskipun kita sudah lama ya bertahun-tahun namanya. Ya kurang lebih sekitar 12 dan 15 tahun kan kita bersama. Jadi ya memang proses sih awal-awal juga banyak juga yang kok gini sih, udahlah apa namanya saya nggak bisa terima tuh apa. Tapi itu memang proses berjalannya waktu dengan tekanan beliau sebagai kepala daerah dan beliau sebagai wakil kemarin kan memang berbeda. Mungkin agak lebih berat sekarang tekanannya, dan bagaimana saya harus bisa mengimbangi itu semua dengan cara mendengarkan, dengan cara, tapi saya juga tidak berusaha untuk masuk ke dalam ranah kebijakan beliau. Dan itu saya betul-betul saya hanya sebagai pendengar aja. Dan saya nggak punya diberikan hak untuk ikut mengatur. Itu betul-betul ditekankan sekali gitu. Pun saya itu cuma curhat ya, jadi saya udah ditekankan duluan. Saya cuma curhat ya gitu. Jadi ya itu ya. Jadi yang bisa saya bantu ya pada saat saya diberikan amanah untuk menjadi Diva CSR, ada yang bisa saya berikan peranan itu, saya bantu, saya mengolahnya, dan alhamdulillah itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, minimal bisa meringankan bebannya, dan juga lebih kepada bagaimana anak-anak pun itu juga harus saya atur juga. Peran saya sebagai ibu bagaimana menjaga kestabilan hati, perasaan, sikap, tindakan anak-anak itu juga kan saya harus jaga. Dan alhamdulillah anak-anak juga memahami, dan juga mereka juga menjaga dirinya, sampai anak-anak juga tuh nggak pernah mau tuh kalau saya ajak foto bareng gitu kan. Kadang-kadang mereka juga nggak mau disangkut pautkan lah dengan jabatan atau dengan profesi orang tuanya gitu. Dan mereka enjoy dengan apa adanya mereka, nggak perlu harus kaitkan. Karena saya selalu menekankan anak-anak ini, banggalah kalian dengan apa yang kalian punya. Jangan pernah bangga dengan orang tua atau keluarga. Ini menarik Bu, biasanya kan kalau Anda laki-laki itu selalu mendengarkan perempuan ya. Nah, ini terbalik nih. Ini justru Bunda sebagai istri dari perempuan mendengarkan curhat laki gitu. Itu namanya keluarga. Ini gimana Bu? Ini memang seperti udah biasa Bu ya, seperti ini ya. Biasa. Udah masalah juga ya. Biasa, tapi kadang-kadang saya juga sering juga. Curhat juga ya. Kalau ada persoalan apapun, kadang-kadang saya juga sebagai lawyer yang menghadapi persoalan tekanan juga dari kasus yang saya hadapi, saya juga sampaikan juga gitu. Bunda Risa, ini semua menarik juga. Saya ingin tanyakan nih, ini kan Bunda sebagai seorang istri kepala daerah, kepala kota, ya kan, tentunya juga pasti ada angin-angin yang terparah gitu kan, ya. Dan konsekuensi logis sebagai pejabat publik, Bapak tentu juga banyak gitu kan, dengan kritik, laksana, ya kan, mungkin di medsos, macam-macam lah gitu kan. Apa yang Bunda lakukan? Karena Bunda juga ikut mengajukan kan, atau memberikan solusi gitu. Selain solusi ketika Bapak di rumah gitu. Banyak lah tekanan, terus juga mungkin harapan orang-orang di luar sana. Kadang-kadang saya juga merasa pertemanan, juga kemitraan dan sebagainya, mereka tidak melihat sosok saya secara pribadi. Ada yang melihat sosok saya hanya karena sebagai seorang istri, dari seseorang yang punya jabatan. Nah itu bisa terpilah dengan sendirinya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini sih saya tidak terpengaruh dengan hal itu, karena saya selalu memposisikan diri saya itu bisa satu lawyer. Kadang-kadang malah gampang saya wali kota itu Bapak Benyamin Daphne, bukan saya gitu. Jadi saya selalu peran saya itu saya bukan memposisikan sebagai jabatannya beliau. Saya istri gitu, istrinya Benyamin Daphne, bukan istri wali kota gitu. Jadi kalau misalkan peran itu saya mencoba menenangkan ke diri saya, yang ada timbul rasa ego saya juga akan membatasi pertemanan dan sebagainya. Nah ini yang saya selalu jaga, saya bisa makan di pinggir jalan dengan siapapun, dengan para UMKM, kita bisa ngumpul bareng-bareng, saya bisa mendengar curhatan mereka yang mereka hadapi, dan sehingga tidak ada jarak Bu ya? Sehingga tidak ada jarak antara saya dengan masyarakat dan juga dengan teman-teman UMKM, termasuk teman-teman klien dan sebagainya. Jadi kalaupun mereka pada akhirnya tahu kalau saya istri seseorang misalkan, dan itu juga nggak akan terpengaruh juga dengan kasus yang saya tangani atau dengan
kegiatan yang saya jalani. Yeah. Jadi lambat laun pun mereka akan terbiasa. Yeah. Jadi saya hanya berpikir kita yang namanya bergaul, berteman, bersilaturahmi dan sebagainya lebih kepada kalau kita melihat dari sisi pribadi dari masing-masing itu akan terjaga, saya yakin. Yeah. Tapi kalau mereka hanya melihat dari sisi jabatan itu nggak akan lama. Yeah. Jadi itu adalah proses bagaimana persaudaraan, pertemanan dan juga kemitraan itu akan berjalan dengan seiringnya waktu tanpa harus dibatasi jabatan. Karena jabatan itu kan hitungannya hanya waktu. Yeah. Waktu-waktu juga pasti akan berakhir. Tapi kalau kita menjaga semuanya karena ikatan kita karena Allah, ikatan kita karena pertemanan yang murni dan tulus, apapun pandangan, apapun yang memang orang lain ingin masuk ke ranah tersebut dengan sendirinya juga pasti akan bergeser. Tapi kalau semuanya diawali dengan oh jangan begini kan isi wali kota, jangan begini, ini kan bawa nama baik dan sebagainya, nah, itu mungkin yang pasti nggak akan langgeng gitu. Makanya saya selalu menjaga itu pada saat Pak Ben curhat, ya saya hanya melihat dia suamiku gitu. Lagi ada persoalan ini ABC gitu. Saya mendengarkan gitu karena secara psikologis ya mungkin Mas Agus juga sebagai laki-laki kan egonya lebih tinggi. Betul. Dia tuh hanya pengen curhat didengerin. Betul. Nggak perlu juga kita kasih arahan. Dia pasti akan berjalan di waktu, dia pasti bisa menyelesaikan sendiri sebetulnya. Dia hanya butuh teman untuk didengarkan aja gitu curhat. Karena saya pernah juga gitu kan. Pada saat curhat saya mencoba memberikan satu solusi, tapi itu nggak masuk gitu. Jadi dia akan lebih nyaman. Dia punya hak prerogatif boleh ya? Ada yang prerogatif dan selalu menekankan. Saya selalu menghargai itu karena kebijakan yang dia ambil itu bukan kebijakan seorang Benyamin Daphni, tapi itu sebuah kebijakan yang sifatnya kolektif kolegial atas nama pemerintah. Mungkin kita mengintervensi itu dan termasuk saya sebagai istri pun saya nggak punya kewenangan untuk mengintervensi. Nah ini menarik Bu, karena kita tahu lah juga karena publik sering menerka mungkin barangkali ya, wah ini istrinya wali kota bisa nggak ya? Misalkan kita Bun, bisa nggak kita bisa nitip saudara nih, saudara ini nih, atau Bun ini ada kerjaan bisa nggak di proyek Bun ya, atau mungkin Bun ini ada kerjaan ini, kira-kira bisa nggak disampaikan ke bapak kan gitu. Nah itu mungkin pertanyaan yang mungkin publik, wah ini kan sama kota mudah, bisa lah bilang mudah gitu. Nah bagaimana boleh membentengi itu, kan membentengi hal seperti tadi Bun gitu loh, supaya bapak juga nggak terjerumus gitu kan gitu loh. Mengambil saran kebijakan itu Bun. Itu banyak banget, banyak sekali masalah. Jadi saya mencoba meminta ini apa? Kalau misalnya tadi bicara proyek itu kan ada mekanisme sendiri, ada ikut lelang dan sebagainya. Silakan mengikuti saja gitu. Satu, yang kedua pada saatnya itu tadi ada titipan apa segala macam. Saya selalu bilang, saya nggak punya kebijakan apa. Kebijakan itu juga Pak Benyamin sendiri pun secara pribadi tidak punya kebijakan. Beliau itu kebijakannya adalah sebagai wali kota yang keputusannya sifatnya itu kolektif kolegial. Itu menyangkut beberapa pihak, bukan pribadi. Jadi makanya kenapa alhamdulillah sampai saya saat ini ya saya nyaman-nyaman aja dan aman. Ada juga yang semua sudah ada mekanismenya, semua sudah ada rule-nya, semua sudah ada aturan mainnya. Silakan diikuti saja. Jadi kalaupun memang harus masuk ke ranah kebijakan untuk sebuah jabatan dan sebagainya pun itu sudah ada aturannya dan sebagainya. Kan ada lelang, ada juga bagaimana cara mendapatkan jabatan-jabatan di sebuah instansi pemerintahan. Itu kan ada penilaian sendiri. Termasuk juga ada beberapa yang mau menjadi PNS aja sekarang dari pusat kok gitu. Data itu semuanya transparansi gitu. Ada juga kita udah bukan zaman lagi untuk berbuat siapa dia yang bawa siapa gitu. Jadi semuanya juga saya pahami dan semua masyarakat juga memahami itu semua. Bagaimanapun semua ada mekanismenya. Bisa juga sebagai istri juga saya nggak punya peranan penting untuk ikut masuk ke ranah pemerintahan dan itu memang udah jelas-jelas saya dibatasi. Masalah ini menarik sekali ya. Ini jadi sekali lagi jadi inspirator juga ya kan, bahwa beliau meskipun seorang istri wali kota tidak bisa melakukan bisik-bisik ya kan, soal proyek, soal titip-titip nggak bisa buat saya. Ini luar biasa menurut saya kan.
Jadi beliau hanya sebagai pendengar curhatnya Pak Wali Kota gitu, jadi tidak bisa melakukan intervensi karena itu bahasa Pak Ben gitu kan. Jadi supaya masyarakat tahu nih, jangan coba juga untuk mendekati beliau karena jabatan atau apapun ya. Udah, kita tahu ini kita ingin tahu lagi nih bahwa kita tahu lah bahwa sebentar lagi ini kan tahun politik nih dan tahun depan juga setelah pilpres ya kurang lebih 8 bulan November ya tahun depan sudah ada kesan kita kesalahan untuk pilkada Tangsel dan informasi yang tim Paras TV terima ini Pak Ben insya Allah akan maju lagi ya, ini dari Golkar Pak Ben dan Pak Pilar yang masih berpasangan. Nah apa ya udah arahkan itu kan, udah itu merestui atau cukup sekali aja Pak, kalau Pak lanjutkan lagi kan Bapak masih punya amanah, belum selesai nih, baru 3,5 tahun ya, baru 3 tahun 8 bulan lah, belum 3 tahun nih, masih ada Pak nih, termasuk suara-suara masyarakat yang udah dengar seperti apa gitu, atau memang Bapak juga didorong lagi oleh masyarakat untuk maju lagi dalam pilkada 2024 nanti. Udah. Nah, lagi-lagi ini ya mengenai untuk kontestasi politik ke depan itu kembali lagi kepada partai pengusung tentunya. Yeah. Dan sekali lagi saya juga nggak punya apapun untuk menentukan apakah Bapak nanti maju lagi atau enggak. Kembali kepada pribadinya Pak Ben sendiri ya, dan juga tentunya dukungan partai. Nah, kita belum tahu apakah nanti partai Golkar ini masih akan tetap mendukung beliau untuk maju kembali. Yang pertama, yang kedua, apakah memang nanti masyarakat masih mendukung beliau untuk maju kembali. Dan yang ketiga, pastinya ada izin dan ridho Allah. Nah, itu yang memang kita tidak bisa pungkiri. Saya selalu juga menjawab apa yang Bapak sampaikan ke saya juga. Saya mah yang penting pun doain aja bisa menyelesaikan masa jabatan ini sampai akhir. Untuk berikutnya belum tahu, kita lihat nanti. Segitu jawabannya itu yang saya sampaikan juga, yang beliau sampaikan ke saya seperti itu. Kemudian saat ini masyarakat juga mendorong lagi supaya Pak Ben maju lagi karena kita tahu kan, misalnya PR banyak lah yang Pak Ben belum bisa selesaikan. Kita tahu lah ini tidak gampang menjadi kepala daerah gitu kan, butuh kolaborasi semua masyarakat Pak. Mas dari kritik dan dari beliau banyak masyarakat yang melakukan kritik segala macam itu kan hal yang wajar. Nah, saat ini masyarakat juga mendorong lagi untuk menyelesaikan tugas beliau, PR-PR yang masih belum terselesaikan dan partai juga mengusung beliau. Apakah Bunda juga merestui Bapak lagi? Kalau saya tadi sampaikan dari awal, pastinya sebagai istri saya sambil ngerawat dengan suami. Jadi kalau memang ternyata itu dukungannya itu memang ada dan beliau juga bersedia, ya kenapa tidak, saya pastinya juga akan mengikuti apapun yang menjadi pilihan beliau. Insya Allah. Bismillah Bunda. Bismillah. Luar biasa. Oke, mungkin Bunda ada closing statement ya. Kalau sebelum saya beri kesempatan Bunda untuk melakukan closing statement, akan sedikit lagi Bunda kepada masyarakat pencinta Ras TV, pendengar Ras TV. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya kan inspirasi dari beliau ya. Beliau seorang founder dari Lengkong ya kan, membina UMKM yang membawakan banyak kegiatan membantu perekonomian masyarakat dan ini UMKM di Tangerang Selatan gitu kan. Kemudian dia juga seorang ketua tim fasilitasi CSR ya kan, yang menyalurkan bantuan dari berbagai perusahaan ya kan di Tangsel ini pada masyarakat ya, dan itu sudah dilakukan ya kan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa maju lagi Bu ya, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat lagi buatnya. Ketika sisi menariknya adalah dia seorang istri yang punya peran ganda, jadi seorang istri, seorang ibu, juga seorang aktivis, ya, seorang entrepreneur juga kan, dan lain-lain kan. Nah ini sangat menarik gitu kan. Nah, udah sebelum kita akhiri mungkin udah ada proses statement atau mungkin harapan dari masyarakat mengenai soal UMKM yang bisa Lengkong atau mengenai soal tahun politik ini, silakan silakan. Semoga menghadapi tahun politik ini kita semuanya mempunyai harapan yang sama, jalani dan ikuti
keterkaitan dan keterpanggilan kita sebagai warga negara yang baik tentunya menentukan pilihan kepada siapapun pilihan nanti. Semua calon baik legislatif maupun juga calon presiden nanti itu semuanya pasti orang-orang pilihan, orang-orang baik di mana mereka juga tujuan dan harapannya sama untuk memperbaiki dan juga menjaga NKRI ini secara aman, damai, dan kita juga jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax dan sebagainya, terutama untuk para pelaku usaha. Dan disinilah peran kita sebagai warga negara yang baik untuk sama-sama menjaga kestabilan dan juga keharmonisan dalam menghadapi pemilu nanti di 2024. Dan kita semuanya bisa mengendalikan diri kita untuk bisa bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan kestabilan pemilu. Tentunya demi kedamaian masyarakat Tangsel Bu ya. Demi kedamaian masyarakat Tangsel, jalani pemilu dengan aman, damai, dan nyaman. Itu aja. Untuk para pelaku UMKM berikut yang masih Untuk para pelaku UMKM terus semangat ya. terus menjadi pelaku usaha yang konsekuen, konsisten, dan juga menjaga produktivitas secara aman dan legalitasnya terpenuhi, dan jadikan UMKM itu menjadi usaha mandiri, kreatif, dan beromset miliaran dan legalitasnya terpenuhi, dan jadikan UMKM itu menjadi usaha mandiri, kreatif, dan beromset miliaran. Luar biasa. Baik, terima kasih Bunda Rista atas waktu yang diberikan, ya kan. Kita tahu Bunda sangat sibuk ya, dan alhamdulillah sempat menyempatkan sini ya kan. Dan nanti mudah-mudahan kita doakan Bunda tetap maju terus berkembang ya, masyarakat Tangsel, terus juga pelaku UMKM juga sama ya kan, semakin berkembang supaya Tangsel semakin menggeliat pada perekonomiannya pasca Covid ini gitu. Baik, pemirsa Kompas TV, demikian tadi perbincangan kita dengan seorang sang inspirator ya kan, yaitu Bunda Rista Rustiati ya kan. Kita akan kembali lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kompas TV.